Halo semuanya, kembali lagi. Kita lanjut lagi ke basic Arduino. Sekarang kita udah masuk di episode ke-9 kalau nggak salah ya. Jadi di episode ke-9 ini kita akan membahas tentang pemanfaatan delay. Nah, delay di sini adalah delay milis atau delay biasa ya. Tapi lebih saya utamakan nanti mungkin di delay milis. Jadi di milisnya itu kita bisa manfaatkan, karena kalau delay biasa kan kita bisa menggunakan delay, cuma delay kita tahan berapa milisecond kemudian untuk kita gunakan apa. Namun di milis ini jarang orang tahu, jadi jarang orang awam biasanya itu jarang banget tahu kalau milis bisa kita manfaatkan teman-teman. Jadi kita akan lanjut pemrogramannya. Nah, langsung saja mari ke pemrogramannya, bagaimana cara memanfaatkan milis. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk prakteknya. Kalian colokkan aja Arduino-nya tanpa ada inputan. Kita akan menggunakan full murni untuk menggunakannya dengan serial monitoring saja. Oke, kalian buka Arduino-nya. Di sini saya masih menggunakan Linux ya. Jadi pas tadi mood mau ngerekam, jadi saya pas pakai Linux, jadi sekalian aja nggak apa-apa pakai Linux. Untuk kalian yang masih bingung untuk cara instalasi di Windows, jadi kalian bisa buka di episode pertama teman-teman ya, tutorial instalasinya. Jadi di situ kalau ada yang tertarik misalkan pengguna Linux, bagaimana cara install Arduino dan penggunaannya itu gimana, nanti kita akan bahas. Kalau memang banyak yang minat, kalian komen di bawah. Oke, langsung saja ini saya besarkan dulu. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno. Kalian bisa pilih COM-nya. Di sini kalau di Linux bukan COM ya, namanya TTY USB device. Jadi kalian bisa detect di situ nanti device mana yang kalian pakai. Oke, langsung saja ya kita hapus di sini. Nah, delay umumnya kita nggak butuh deklarasi ya teman-teman. Kalau kita di looping itu, misalkan di looping ya, kita coba dengan serial monitoring seperti biasa. Langsung saja serial.begin 9600. Nah, dari sini kalian bisa coba, ini saya save dulu deh biar nggak ganggu ya. Latihan, kita bikin folder baru. Apa ini? Milis, kita belajar milis. Oke. Nah, di sini kalau delay itu kan seperti ini teman-teman. Misalkan serial.println itu, serial println biasanya kita kan bikin ini serial, ini kirim awal atau data awal gitu aja ya. Nah, kalau ingin mengirim lagi biasanya kan langsung ngeprint semua ya. Dan kalau kita delay itu otomatis dia akan, kan satuannya milisecond ya. Kalau delay microsecond, aku lupa microsecond itu gimana. Nanti kalian buka referensi ya teman-teman. Aku lupa kalau untuk yang delay apa itu microsecond itu seperti apa penulisannya, jarang pakai soalnya. Kalian buka cari aja delay atau Ctrl F, delay, temu microseconds. Oh, pakai S, microseconds. Oke ya, ketemu ya. Tapi di sini kita pakai delay aja. 1000 ini mewakili 1000 milisecond, sama dengan 1 detik. Kalau kalian pengen menyetingnya satuan detik, kalian bisa kayak gini teman-teman, kali 1. Nah, nanti kalian mau 2 detik ya, ini yang dirubah 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, coba kita upload seperti ini aja. Nah, enaknya di Linux itu kayak gitu teman-teman, compilingnya cepet banget untuk Arduino. Makanya saya kadang kerja di sini, coding untuk apapun di sini ya semuanya. Bahkan di Linux juga ada game ya teman-teman. Mungkin lain waktu di channel lain mungkin saya akan bahas ya, di video lain maksudnya. Atau kalian bisa subscribe juga channel pribadi saya di link di bawah. Nanti saya sertakan di bawah. Jadi itu channel khusus untuk pribadi saya. Jadi
mau vlogging, mau apa, bikin apa, konten terserah lah, nggak jelas. Intinya biar nggak campur di advance elektronik aja. Jadi seperti ini teman-teman, itu kan ada satu, biasanya kalau gini kan cepet ya. Nah delay itu seperti ini, ditahan. Nah bagaimana kalau pengen mengerjakan sesuatu tapi di sini ada satu yang nggak ditahan teman-teman. Katakanlah kita print bersamaan gini ya, tapi ini kita delay 100 saja biar nggak terlalu kencang. Nah misalnya kedua gitu, kedua kita upload super kenceng ya, satu awal kedua awal kedua. Nah aku pengennya ini yang kedua itu nggak sesuai delaynya sama, tapi delay totalnya awalnya itu tetap 100, tapi aku pengennya yang kedua ini per 10 detik gimana, tapi tanpa membatasin yang awal. Kalau kita di sini misalkan yang awal 100, yang di sini 10.000, kan otomatis yang atas jadinya 10.000 ditambah ini tambah 100, jadinya nggak bisa. Nah makanya kita menggunakan milis. Milis itu sangat bermanfaat menurut saya, karena kalau kalian misalkan menggunakan milis itu fungsi ya, jadi fungsinya itu long, data long. Kalian harus deklarasikan dulu long hold, atau misalkan tahan gitu ya, tahan. Aku biasanya kalau saya pribadi itu menggunakan variabelnya hold, nahan. Jadi intinya nahan dulu sampai berapa detik gitu ya. Jadi seperti ini. Milis itu ilustrasinya itu dia itu saat Arduino menyala dia akan menghitung terus satuan detik dari awal. Misalkan sudah 10 menit, berarti dia udah nilainya 10 menit. 10 menit itu sama dengan berapa? 60 per menit kan 60.000 mili. 60.000 ya, karena per 1000 kan, per 1000 ini. Kalau 10 sama dengan 600.000 milis per 10 detiknya. Nah, jadi gitu. Dari sini ilustrasi 10 menit ya tadi, sorry. Nah, dari sini ilustrasinya paham ya insya Allah ya. Nah, kalau ingin nahan yang kedua, kalian bisa menggunakan keputusan atau if yang sebelumnya kita bahas. Jadi if milis. Nah, di sini kalian bisa buka apa itu? Milis ya, cari milis di atas. Milis atau pakai micros juga bisa ya teman-teman. Milis sama micros sama, cuma micros ini jauh lebih detail. Jadi kalian bisa 1 milisecond gitu ya bisa. Tapi kalau pengen 0,1 milisecond gimana? Ya pakai micros. 100 micros sama dengan 0,1 milis kayak gitu kan. Nah, itu kalian bisa milis dan tanda kurung. Jangan lupa di sini dimasukkan function apa itu kurungan lagi, karena di sini kita akan mengurangi. Dikurangi tahan, tutup kurung. Jika tahan kurang dari berapa, misalkan pengen nahan 10 detik, ya udah gini. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Jadi nilai milis sekarang berapa sama nilai milis yang lama, itu yang sebelumnya, atau istilahnya ya sebelumnya. Misalkan sebelumnya itu 1000 gitu ya, katakanlah 1000 sebelumnya. Nah, dikurangi sekarang yang sudah 2000 berarti berapa? Otomatis dia 1000 ya kan. Nah, sedangkan milis ini akan jalan terus. Nah, kita pengennya dia ngelebihin dari, kalau dia masih kurang dia akan ngerjakan. Berarti ini jika dia kurang berarti bener kan. Jadi kita salahin. Kalau dia udah lebih dari 10.000 dia akan ngerjakan yang kedua baruan ya. Jadi dia nahan. Nah, kalau ini otomatis 1000. Nah, ini lebih dari 10.000 kan belum terpenuhi, berarti ya nunggu sampai dia berapa. Harusnya dia nilainya katakanlah 11.000. 11.000 otomatis ini kurangin 11.000 berapa? 10 baruan 10.000 ya. Dari sini, nah, dari sini ketemu teman-teman baruan.
Kalau misalkan ini lebih dari satu, ya ini otomatis udah lebih, ya baru terpenuhi. Nah dari sini dia akan mengerjakan yang ini lah. Agar dia nggak terkerjakan apa mengerjakan terus, otomatis kita harus ngupdate holdnya. Di sini ketik aja hold sama dengan milis baru, milis terakhir. Nah kalau milis terakhir, otomatis dia akan nilainya berubah milis sebelumnya, jadinya ini nilainya satu lagi. Ya paham ya dari sini. Nah kalau ini, oh ini sorry gini kan, ini nilainya satu. Nah dia akan jalan lagi sampai berapa, sampai 2101, baru dia akan satu lagi, apa itu, nilainya akan 10.000 lagi, 10.001 lagi. Oke sampai sini paham ya. Kita coba upload. Oke, nice. Jadi clear awal 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Sip. Itu tadi ada yang keluar satu. Mana tadi? Oh, kencang banget ya. Ini nih. Kedua. Dari sini paham ya? Nah, cara kerjanya seperti itu teman-teman. Nah, ini biasanya saya buat kalau misalkan ada project kalian pengen bling gitu ya, ngeblink ada enggak, tapi menggunakan tanpa ada inputan atau mungkin tidak pakai RTC gitu ya. Kalian mau bikin timer, titiknya itu bikin kelip-kelip, bisa. Kalian bisa macam gini. Misalkan ini kita hapus. Ini apa itu aktif, ini gini ya. Kalau kita misalkan ini kita awal hapus saja. Nah, gimana caranya dia bisa kayak tampilnya ini terus yang bawahnya nggak ada nggak ada. Nah kita bikin kayak gini, katakanlah satu detik nyala, tapi kalau dari 1 detik biasanya saya ambil separuhnya nyalanya, berarti 500 milisecond. Kemudian selanjutnya berapa, jadi setelah 500 milisecond kalau udah lebih dia berarti dia kurang, jadi 0 sampai 500 milisecond itu aktif. Kalau enggak berarti else if milis, berarti dia tutup kurung buka kurung milis min hold tutup kurung lebih dari 500 n dan milis kita batasin sampai maksimalnya berapa, 1 detik, berarti di angka 1000 ya. Milis min hold lebih dari 1000. Oke. Nah, serial print line spasi aja ya, kita kosongin spasi berarti. Nah, dia gini. Nah, untuk resetnya gimana? Else if terusan milis tutup kurung buka kurung kurawa milis berarti apa? Oh ya, min hold lebih dari sama dengan 1000. Oke ya, jadi kalau lebih dari 1000, oh ini lebih dari sama dengan 1000, yang ini lebih dari 1000, berarti ini 1001 nanti nilainya. Kalau yang ini 1000 gitu ya teman-teman. Ngapain? Hold sama dengan ini. Nah dari sini kak kalian bisa ikutin tutorialnya atau kalian manfaatkan contoh program yang saya buat. Nah kita upload, coba hasilnya ada nggak ada, mana ada yang salah. Kayaknya ada yang salah, coba kita hapus ini. Harusnya ada nggak ada terus kan, harusnya kan ini reset. Atau mungkin kita pakai elase doang aja ya, tapi kita coba deh lihat dulu. Ada nggak ada terus jadinya.
nggak ada, otomatis kan dia ngurangin ya. Coba kita else aja ya. Jadi selain yang atas dia akan reset itu nilai milisnya. Ada, kok salah? Bentar, ada yang salah. Kurang dari 500, lebih dari sama dengan 500. Ini harusnya bener kan urutan ya, berurutan ya. Oh sorry teman-teman, ini harusnya kan kurang dari ya. Ini kan kurang dari, berarti ini lebih dari. Ini harusnya kurang dari teman-teman. Salahnya di sini ternyata. Oke, kita coba upload lagi. Kenceng banget kalau pakai Linux uploadnya. Gak lama-lama. Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada ya. Kelihatan ya ini ya. Saya zoom. Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Ini kalau diterapkan di LCD teman-teman itu bisa kayak blink untuk titiknya. Misalkan kalian mau pas ya di LCD 16x2 itu pas banget untuk formatnya. Misalkan kalian pengen format seperti ini, misalkan format tanggalnya seperti ini 24 misalkan ya 02 2021 kayak gitu ya, terus 16.23. Lah yang ini pas sudah, ini 16 karakter, kemudian menit detiknya pakai ini. Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Ini ya. Ada? Nggak ada. Oke, seperti itu bisa kalian manfaatkan seperti itu. Nah, gimana menurut kalian pemanfaatan delay kali ini? Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat ilmunya untuk ke teman-teman kalian juga. Oke, see you next time dan bye bye. Salam elektronik dan jaga kesehatan selalu teman-teman. Ya, bye bye.